terakhir nih Rena cerita ya kondisi almarhumah mamanya pada saat itu mengalami diabetes kering, gitu. Yaitu berpengaruh terhadap mental dan juga ingatan. Nah jadi gini, kita lanjutkan. Kenapa surat itu jatuh ke dia? Jadi waktu pas lagi mama itu udah gula gitu kan, terus lagi itu dia jadi ngedoktrin mama dengan bilang, Mam, apa namanya? Surat tanah mama mana? Perasaan kemarin habis dirapi-rapihin deh gitu. Ada. Coba lihat Mam, beneran nggak gitu. Ada dong, tasnya dikeluarin, suratnya nggak ada. Terus? Kok nggak ada ya? Sama dia didoktrin Mama Nah. Dia bilang, Mam, kemarin tuh aku ngelihat Mama tuh bakar-bakar sampah. Apa jangan-jangan Mama bakar juga ya? Gitu. Hah, masa sih? Kata Mama. Hah, tuh gimana dong gitu. Ya udah tenang-tenang Mam, aku punya temen. Aku selesain ya, gitu. Aku timbulin lagi tuh surat sertifikatnya, gitu. Itu jadi kenapa kesannya Mama jadi kayak mempercayain dia. Sebenarnya bukan mempercayain, tapi lebih tepatnya dia yang kayak mendoktrin bahwa seakan-akan Mama melakukan kesalahan dan dia punya solusinya. Oh iya, dia nakut-nakutin. Iya, karena kan, wah ini kalau hilang gimana loh, Mam, itu dia bahaya loh. Gitu. Betul. Dan itu pun kenapa aku bisa ngomong kayak gini. Ini kita dapatkan komunikasi langsung sama dia pada saat kita menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Aku kan nanya sama dia, lu gimana sih ngomongnya gitu loh. Apa yang lo kerjain sampai nyokap gue bisa gini sama lo gitu loh. Tapi pas lagi di persidangan lain lagi. Iyalah. Aku sih tinggal nunggu aja kalau memang sampai ada bukti. Aku punya banyak buktinya. Oke. Jadi kayak I'm not scared. Masih ada banyak nih sebenarnya yang sebenarnya kamu udahlah. Jadi bermaksud kayak udahlah gitu mereka mengumpulkan evidence baru, bukti baru gitu kan, tenang. Nah juga masih punya banyak kok. Oke, kita lihat postingan yang berikutnya nih dari tahun. That's my dad. Jadi my dad itu kan namanya suami ya, yang sudah menikah hampir 50 tahun bersama gitu. Kehilangan istri tuh kan berat ya gitu. Terus dan kita tuh lagi bikin senang gitu, yang semua nginep di rumah Nah gitu segala macam. Cuman pada saat waktu itu semua nginep di rumah Nah segala macam, kita kan harus melalui, maksudnya mesti pergi ke persidangan, pergi ke penyidik tuh kan bolak-balik berkali-kali, itu pun setiap kali pamit pasti kan gitu ya, boy pergi dulu ya, kita mau kantor polisi ngurusin kasus tanah mama gitu loh. Cuman namanya bapak kan ya perjuangkan ya Nak, sampai selesai ya Nak gitu. Cuman kan pada saat ngomong kayak gitu, Nah yakin dia menyimpan I wish I can do something gitu loh. Sementara my dad nggak bisa, itu udah di kursi roda, udah pakai tongkat, udah nggak bisa kemana-mana gitu. Kondisi tubuhnya, kondisi kesehatannya juga sudah turun gitu. Nah selama 2 tahun kita memproses itu gitu, udah jadi Buya tuh makin ngeliat kita, gimana Nah, gimana, bisa nggak, terus gimana, kamu harus ngomong apa, begini. Dan dari situ tuh kayak drop sampai akhirnya meninggal. Menurut Mbak, berhak nggak? Nah marah banget. Berhak. Karena lu bukan hanya menyusahkan nyokap gue yang sudah memberikan lo kehidupan, terus lu nyerang balik keluarga kita, berserta lu nggak sadar ya, lu bikin bokap gue sakit sampai kayak sebegitunya, sampai akhirnya meninggal. Dan saat meninggal, almarhum juga belum sempat tahu bahwa kamu kembali bisa menerima sertifikat. Urusan ini sudah belum. Kita belum memenangkan kasus waktu itu. Jadi gila Mbak, 2019 sampai 2023 deh. Roller coaster turbulence, whatever you call it, that's my life. Kenapa yang dialami Nirina ini baru satu ya? Satu kasus, satu contoh dari ada beberapa kasus lain. So many. Tentang apa istilahnya penggelapan surat-surat tanah. Dan mostly itu orang yang terdekat. Entah relatif dekat, ipar-ipar, sepupu, tante, om, yang kayak gitu-gitu loh. Yang aku dapat DM-nya gitu. Oke, baik, aku akan segera ngurus surat-suratku. Tapi bener, dengan adanya kasus tanah yang Nah alamin ini, mudah-mudahan menjadi peringatan buat teman-teman semua. Please do check surat tanahnya. Oke. Cek ke BPN, cek ke
ke beberapa tempat lainnya untuk maksudnya ngecek ini benar surat atas nama ini. Jadi nggak ada double-double ya, ya kan? emang agak lebih PR lagi, tapi istilahnya kalau nggak salah ada 3 steps yang harus dilakukan untuk mengecekkan sebelum membeli rumah gitu. Oke. Nah kalau udah suratnya simpan di safe deposit box ya kan. Habis itu tulis surat warisan ya kan yang jelas. Oke. Habis ini ada Mas Unang Bagito. Seperti apa kisahnya, kita lihat profilnya berikut. Suhardi Prabowo Sariunang Kardiman Suwardi Wibowo atau Unang Bagito, komedian dan aktor kelahiran 1962 ini mengawali karirnya pada 1978 dengan bergabung grup Bagito bersama kakak kelasnya yaitu Miing dan Didin. Namun pada Januari 2003, Unang memilih keluar dari grup yang berjaya di era 90-an dan mendapat julukan sebagai macan festival lantaran selalu memenangkan berbagai lomba melawak. Tetapi di tahun 2021 ia mengaku sudah lama kembali lagi dengan grup tersebut. Pria yang sudah 3 tahun menjadi pengrajin kayu lantaran free job di dunia entertainment ini mengaku kurang bersyukur saat sedang berjaya, bahkan pernah melakukan poligami tanpa ilmu hingga sempat membuat ekonominya terpuruk, bahkan sampai tinggal dikontrakan di sebuah gudang bersama kedua anaknya. Benarkah Unang pernah mengalami sakit yang misterius hingga menghabiskan banyak biaya untuk pengobatan? Dan benarkah Unang lebih memilih membuka bisnis pengobatan tradisional dibanding kembali melawak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sekarang sudah bersama dengan Mas Unang Bagito yang hadir tidak sendiri ya. Assalamualaikum. Iya, sama siapa kesininya? Sama kayu. Dan aku tidak sendiri sekarang, datang bersama tongkat ya. Iya. Ada artikelnya katanya gini nih, kita mau tanya benar nggak sih sepi job Unang Bagito jadi pengrajin kayu katanya begitu? Ya kalau sepi job itu kan pada saat saya sakit. Kalau sakit kan gimana saya mau menerima job? Gitu. Berapa tahun waktu itu sakitnya? Sakit itu prosesnya itu setahun sih. Setahun. Artinya secara normal kembali itu setahun. Tapi kan prosesnya panjang itu. Cari pengobatan. Pengobatan kemana-kemana. Ya itu habis uang, habis waktu, udah semuanya. Dari tahun berapa waktu itu mengalami sakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis? Itu dulu anak saya masih 3 tahun. Saya masih ingat, sekarang anak saya sudah berumur 20 tahun. Hah, selama itu? Iya. Enggak, artinya pada prosesnya saat mencari penyakitnya apa, pengobatan dan lain sebagainya. Itu setahun prosesnya. Setahun prosesnya. Akhirnya bisa sembuh total itu pada saat saya 20 tahun yang lalu berarti. Iya, jadi saya mendapatkan pengobatan itu melalui media pedomannya Al-Quran. Al-Quran. Jadi setahun mengalami sakit dan setahun itu mencari pengobatan ke sana kemari dan itu tidak ada ya tidak bisa menerima pekerjaan. Itu 20 tahun yang lalu kejadian. Iya, kejadiannya saya menceritakan ke sana. Habis-habisan pada saat itu. Ya habislah namanya. Ya kalau mohon maaf ya. Kalau orang awam pada saat diarahkan untuk berobat ke alternatif. Kemudian kan ada hal-hal yang harus dipenuhi. Harus bayar ini sekian juta, harus bayar ini. Habis tuh. Ya artinya kita nurut aja, kan cuma keinginannya kita sembuh. Iya. Udah cuma itu doang kok. Buat pada satu uang ada ya udah. Dan benarkah itu adalah masa-masa di mana Mas Unang sempat ngerasa putus asa dan hampir kalau kita bahas lebih berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Mas.